tangan dulu Bapak Ibu, shalom. Wah, belum dengar suaranya, shalom. Iya, puji Tuhan. Gimana kabarnya, luar biasa saudara? Ayo kasih tos dulu kanan kirinya, katakan kamu luar biasa, akan diberkati Tuhan tahun ini. Ayo katakan iman, katakan perkataan-perkataan yang positif saudara, amin. Baik, puji Tuhan. Saya senang bisa kembali bersama-sama dengan saudara di awal tahun ini. Kalau belum terlambat saya boleh mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru ya saudara ya. Januari belum berlalu. Ya, nggak ketemu soalnya kita setahun nggak ketemu ya. Jadi saya terakhir kemarin November kayaknya ke sini. Ya, jadi nggak ada salahnya ya kita bisa mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru. Baik saudara, saya diberikan sebuah tema tentang intinya melekat saudara ya, the vine and the branch ya. Melekat kepada Tuhan. Siapa yang mau melekat katakan amin. Iya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan memang di awal tahun 2026 ini Tuhan berbicara kuat sekali tentang kemelekatan saudara. Ya, Tuhan minta supaya kita ini mendekat kepada Tuhan. Dan itu semua harus dimulai dari kerinduan setiap Bapak Ibu, setiap saudara. Ya, tidak bisa hanya dari satu sisi Tuhan saja, tapi dari teman-teman semuanya juga harus punya kerinduan, punya rasa lapar, rasa haus. Ya, jangan pernah cukup. Karena Tuhan akan selalu membawa kita semakin hari semakin naik. Yang percaya katakan amin. Yes. Ketika saudara mau diangkat naik, saudara harus tertanam lebih dalam. Amin. Kalau pondasinya nggak kuat, anginnya kenceng saudara di atas. Ya, jadi pastikan Anda semuanya tertanam ke dalam. Ketika kita semuanya tertanam, maka saya percaya seberat apapun anginnya, sekuat apapun anginnya, tidak akan menggoyahkan anak-anak Tuhan. Amin saudara. Mari kita sama-sama buka satu ayat firman Tuhan yang luar biasa. Di dalam Mazmur 91, ini mungkin ayat yang sudah fenomenal sekali, ya. Kita sudah sering dengar ayat ini. Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16, saya rindu akan berbicara satu kalimat demi satu kalimat saudara yang Tuhan sudah tuntun bagi setiap kita untuk bisa ngalami hal ini saudara ya. Baik, kita baca dulu ayat yang ke-14, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Saudara. Ya, ayat ini sungguh luar biasa, ini Tuhan yang ngomong saudara. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Nah ini kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya King James Version-nya berbeda saudara. Ya, jadi King James Version-nya dikatakan He had set His love unto me. Ya, jadi kita ini ayat ini kalau kita ini setting hati kita, katakan setting. Kalau kita setting cinta kita buat Tuhan, tidak ada yang lain, wah saya percaya saudara, Tuhan akan melakukan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Iya saudara. Jadi awal tahun 2026 ini ayo kita setting hati kita. Supaya apa? Supaya kita mencintai Tuhan lebih daripada tahun-tahun sebelumnya saudara. Ya. Di sini dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya. Aku akan meluputkannya ini diberikan kata-kata bukan, kan kalau kata luput itu berarti kan ada bahaya terus luput. Misalkan seperti kemarin pandemi COVID-19, kalau diluputkan berarti kan tidak kena. Tapi King James Version-nya katakan apa? I will deliver. Deliver itu berbicara apa? Sudah sempat kena, tapi dilepaskan. Yang mengerti katakan amin. Ya, kadang-kadang kita ini tidak bisa ngerti apa yang terjadi tahun-tahun yang akan datang. Ya, hari-hari ini emas lagi naik ya Pak ya. Hari ini turun ya. Ya hari ini turun. Tapi beberapa waktu yang lalu naiknya all time high ya. Sampai 2,8 kalau nggak salah per gramnya. Antam ya Pak ya. Lebih ya Pak ya. Wah luar biasa ya. Sempat naik sudah. Dan biasanya teman-teman sebagai informasi saja ya. Kalau emasnya naik seperti ini ya. Dan ini di bank sentral di Asia, di Cina itu sudah membeli banyak emas, otomatis kalau demand-nya tinggi, harganya akan semakin naik, betul ya? Ketika harganya semakin naik, ya, biasanya setahun setengah atau 2 tahun kemudian akan terjadi yang namanya resesi, saudara. Makanya bank-bank besar itu investnya ke emas. Makanya sempat turun karena mungkin semuanya banyak orang jual emas, jadi numpuk, ya. Akhirnya turun lagi, saudara. Tapi memang sudah kecenderungannya ke arah sana, saudara. Makanya investasi ke emas, karena emas ini turunnya nggak akan sampai anjlok banget, saudara. Ya, dibandingkan dengan rupiah, dibandingkan dengan mata uang yang lain, dia lebih safe emas ini. Jadi ini tanda-tanda, saudara, bahwa secara ekonomi global nantinya mungkin saja akan terjadi resesi seperti tahun 98
8 itu sudah. Ya. Tapi jangan khawatir. Orang-orang yang melekat kepada Tuhan, yang lainnya resesi, kita resepsi. Yang percaya katakan amin. Yes, saudara ya. Semuanya akan menikmati hal yang terbaik. Seperti tadi, Tuhan akan lepaskan kita yang percaya katakan amin. Iya, saudara. Makanya pastikan Anda melekat kepada Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya kita dilepaskan, kita diluputkan. Di sini katakan aku akan membentenginya. Bahasa Inggrisnya juga bagus, saudara. Ya. Sebentar. I will set him on high. Beda ya terjemahan bahasa Inggrisnya sama Indonesianya. Ya, aku akan membentenginya. Tapi ini kata-katanya I will set him on high. Akan ditempatkan di tempat-tempat yang tinggi. Saudara, saya percaya Tuhan itu cinta kita semua anak-anaknya. Yang mengerti katakan amin. Tapi promosi, jabatan, otoritas, tanggung jawab yang besar itu hanya diberikan kepada orang-orang yang mencintai Tuhan, yang mengerti katakan amin. Semua cinta, Tuhan cinta kita semua. Tapi kalau saudara nggak membalas cinta Tuhan, mohon maaf, tidak akan ada hal-hal yang spektakuler yang terjadi dalam hidup kita. Saudara. Kalau saudara mau diangkat tinggi, saudara mau kehidupannya terus naik, nggak pernah turun, ya, ayo set hatimu. Untuk apa? Mencintai Tuhan. Di saat ada kesempatan untuk jatuh dalam dosa, pilihlah untuk mencintai Tuhan. Setuju katakan amin. Tidak ada yang tahu. Di ruangan kamarmu sendiri apa yang kau lakukan, tidak ada yang tahu. Ketika tidak ada orang lain yang pernah tahu, istrimu mungkin tidak tahu. Anakmu mungkin tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu, sudah. Amin. Mari kuduskan ruang hati kita. Mari kuduskan ruang kehidupan kita. Rumah tangga kita dikuduskan. Supaya apa? Ketika ada kesempatan untuk jatuh pun, kita ngomong aku memilih mencintai Tuhan. Kalau kita bisa lakukan ini, wah percaya sudah. Promosi akan datang dalam kehidupanmu saudara. Tuhan akan percayakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita saudara. Because he had known my name. Karena dia mengenal namaku. Saudara kenal nggak nama Tuhan dalam kehidupan saudara? Ketika saudara ada dalam kesusahan, engkau tahu nggak dia adalah Jehovah Jireh? Amin. Dia Allah yang menjadi penyedia saudara. Ketika engkau kekurangan, ya dompetnya, mungkin kalau cek di ATM, buka di ATM, ATM-nya sopan ya, mohon maaf saldo Anda tidak cukup ya. Kayaknya nggak ada yang ngalamin ya, semuanya mukanya lempeng-lempeng ya, diberkati Tuhan, amin saudara. Kalau mungkin sudah saldonya sudah sopan seperti itu saudara, percaya Tuhan pasti pelihara hidup kita, amin. Jangan buru-buru cari pinjaman saudara, ya datang kepada saudara, aku pinjem dong untuk menjalin tali silaturahmi, aku pinjem 100 dulu. Jangan saudara, alami Tuhan. Buktikan, dia Allah yang menyediakan enggak. Saudara. Ketika saudara mengalami sakit penyakit yang enggak kunjung sembuh, ya, apakah Anda mengenal namanya? Jehovah Rafa. Saudara. Alami ini saudara. Saya percaya kehidupan kita akan berkemenangan. Jehovah Nisi, dia berikan kemenangan dalam hidup setiap kita. Orang-orang yang percaya. Orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Orang-orang yang setting hatinya untuk cinta kepada Tuhan selama-lamanya. Wah, Tuhan akan berkati hidup kita. Kadang-kadang meskipun ada badai pun, saudara, tidak bisa diluputkan. Mungkin kalau dihitung-hitung keuangannya secara gaji, secara semuanya nggak cukup, saudara. Ya, tapi percaya, sumber yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan itu tidak akan pernah surut dalam hidupmu. Amin, saudara. Akan terus mengalir, akan terus mengalir. Yang tidak cukup itu akan dijadikan cukup. Awal bulan sepertinya nggak cukup Tuhan, ya. Jerman dijajar-jajar nggak uman, saudara. Nggak kebagian. Loh, buat hari ini semuanya habis Tuhan. Tapi percaya, sumber kita nggak pernah habis, saudara. Akan terus mengalir. Akhir bulan, wow, bisa lewat bulan lalu, ya. Percaya, berbulan ini pun Tuhan juga akan bisa pelihara. Amin, saudara. Januari sudah berlalu. Hari ini terakhir, besok masuk Februari. Percaya, ya, dia akan berikan kemenangan karena dia Jehovah Nisi. Amin, saudara. Kenali namanya, saudara. Ya, ayo kita buka lagi di dalam sebuah kisah di dalam Alkitab yang mencatat seorang yang luar biasa mencintai Tuhan dalam hidupnya, saudara ya. Kita buka di dalam Lukas 10. Kisahnya Maria dan Marta, saudara.
Ya, kita sudah tahu ya, kisah ini mungkin Bapak Ibu teman-teman semuanya sudah familiar dengan cerita ini. Lukas 10 ayat yang ke-39, di sana dikatakan perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ada Maria, ada Marta, ada Lazarus. Benar saudara ya? Itu satu keluarga, saudara. Marta ini dikatakan kalau dibanding-bandingkan di ayat ini, ya sebenarnya orang itu kan kayak seperti menyepelekan Marta, ya kayaknya Maria ini yang lebih oke gitu ya. Ya satu sisi betul, tapi ada positifnya dari Marta. Ya di ayat-ayat sebelumnya kalau sudah baca itu yang punya rumah itu Marta bukan Maria, karena Maria itu dompleng, tinggal di rumahnya Marta, saudara. Wah, kalau kita tuh sudah punya rumah itu kan kelihatannya secara ukuran dunia kan sukses kan. Ya, tidak semua orang bisa punya rumah sendiri, saudara. Apalagi sekarang properti di Indonesia itu mahal sekali harganya. Ya, kalau dihitung-hitung, kalau investasi di luar negeri masih bisa cuan kadang-kadang. Ya, seperti Robert T. Kiyosaki itu ya, invest apartemen disewakan itu masih bisa cuan untungnya. Dari satu apartemen disewakan sampai punya 3.600 apartemen, saudara. Ya, disewakan dan dia untung jadi passive income. Ya, tapi kalau di Indonesia kayaknya berat kayaknya. Ya, tidak bisa segampang itu. Ya, karena harga propertinya memang sudah tinggi sekali, saudara. Jadi kalau orang sudah punya rumah itu ukuran dunia itu sukses. Ya, Maria ini nggak sukses secara dunia karena apa? Karena dia nggak punya rumah, dia tinggal sama saudaranya Marta ini, saudara. Ya, tapi Maria ini punya sesuatu yang unik, saudara. Nah, kalau bicara tentang kesuksesan dunia, ya memang sepertinya nggak sukses, ya, karena Marta ini rajin, Marta ini pekerja keras, ya. Tapi kita ini bukan bicara, ayat ini bukan bicara tentang perusahaan atau keduniawian, saudara. Perikop ini menceritakan tentang apa? Sesuatu yang rohani, sesuatu yang ilahi, saudara. Sesuatu yang religi. Jadi yang utama bukan yang punya rumah, amin saudara. Hartamu itu akan ditinggal. Makanya jangan jadikan hartamu itu patokan dalam hidupmu, patokan kesuksesanmu. No, saudara. Kesuksesan dalam anak Tuhan, kesuksesan dalam kekristenan itu adalah ketika engkau mengerti kehendak Tuhan dan engkau melakukannya. Yang mengerti katakan amin. Kekayaan itu bonus, katakan bonus, saudara. Harta, mobil itu bonus, saudara. Itu bisa sewaktu-waktu lenyap. Bahkan anak istri kita pun itu loh titipan. Betul nggak sih saudara? Ya, titipan. Sewaktu-waktu bisa diambil pulang, saudara. Kalau kita melekatkan hati kita kepada yang duniawi ini, saudara, tinggal tunggu waktu, Anda akan hancur, saudara. Ketika rumah itu hilang, mobil itu hilang, ketika istrimu atau suamimu panggil berpulang, engkau akan hancur, saudara. Makanya lekatkan hati kita kepada yang everlasting, yang kekal. Yaitu apa? Pribadi Yesus saja. Ketika kita set hati kita seperti itu, wah, kuat. Ya, karena pondasinya benar, saudara. Ya, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saudara, kalau saudara baca di ayat-ayat yang berhubungan dengan kehidupannya Maria, ya, Maria ini kurang lebih melakukan ini 3 kali, saudara. Ya, duduk di bawah kaki Tuhan ini 3 kali. Yang pertama adalah Maria yang ketika dia masih berdosa hidupnya. Ya, dia datang di kaki Yesus, dia menyeka kaki Yesus dengan air matanya, dia mengurapi dengan air matanya, dan dia menyeka dengan rambutnya. Betul? Dalam kondisi berdosa, saudara. Dia datang dan bertobat. Saudara, kalau saudara mau mendekat kepada Tuhan, mungkin kau merasa, aku nggak layak Pak Anto. Ya, hidupku masih bergelimangan dosa. Hidupku nggak beres. Aku nggak benar. Aku lebih baik menjauh saja daripada Tuhan. Jangan lari daripada Tuhan ketika engkau jatuh. Yang mengerti katakan amin. Justru semakin tersungkur di kaki Tuhan. Menyerahkan hidupmu. Nggak bisa, saudara, kita ini lawan dosa dengan kekuatan kita. Nggak bisa, saudara. Ya. Kita itu bisa benar-benar dilepaskan dari kuasa dosa ketika kita apa? Mendekatnya kepada Tuhan, saudara. Semakin kita mendekat kepada Tuhan, maka otomatis kita nggak hidup dalam daging. Karena langsung bertentangan, saudara. Tapi kalau saudara ada di safe zone,
ya enggak kanan, ya enggak kiri, pokoknya aku aman-aman saja, ya di tengah-tengah saja, ya lebih condong ketarik ke daging, saudara. Akan sulit sekali untuk lepas dari rokok, untuk lepas dari pornografi, akan sangat sulit. Ambil tindakan aktif, saudara. Langsung jalan ke Tuhan, baca firman, doa, ya berpuasa, langsung melakukan sesuatu yang positif arahnya. Maka otomatis yang daging itu akan tersingkirkan, saudara. Ya. Maria ini juga sama, dia bertobat. Alkitab mencatat dia wanita berdosa, saudara. Dan Tuhan tidak tolak. Yang setuju katakan amin. Tuhan terima keadaan itu, saudara. Makanya jangan pernah lari daripada Tuhan ketika engkau jatuh. Ya, datang kembali kepada Tuhan. Pengampunannya sudah tersedia buat setiap kita. Amin. Ya, saudara. Maria ini wanita berdosa, tapi dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Yang kedua juga Maria juga memberikan minyak narwastu yang dipecahkan. Betul ya? Minyak narwastu dipecahkan, yang mahal sekali harganya. 300 dinar dikatakan. Dipecahkan untuk apa? Memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dari keadaannya setelah berdosa, nextnya dia tuh mulai mempersembahkan sesuatu. Ini peningkatan kerohanian, saudara. Yang awalnya dia manusia berdosa, dia mulai menyerahkan dirinya kepada Tuhan, bertobat, lalu dia mulai belajar apa? Memberikan sesuatu. Kalau hari-hari ini kau nggak punya uang, kau nggak punya sesuatu yang untuk diberikan kepada Tuhan, persembahkanlah hidupmu, katakan amin. Hidup kita ini biar dipakai oleh Tuhan, saudara. Persembahkan hidup kita ini. Ini persembahan yang paling sempurna, saudara. Yang akan Tuhan sangat berkenan, saudara. Ketika kita datang, Tuhan, aku persembahkan hatiku, aku persembahkan hidupku, aku persembahkan keluargaku, aku persembahkan bisnisku, Tuhan. Biarkan Tuhan yang jadi CEO, bukan kita. Amin. Ada banyak pengusaha-pengusaha yang hari-hari ini gagal, saudara. Karena apa? Dia pakai pikirannya, dia pakai pengalamannya, dia pakai pendidikannya, ya, dia pakai modalnya untuk apa? Support bisnisnya. Hari-hari ini nggak ada yang tahan, saudara. Ya, mayoritas ngalami banyak goncangan. Sekelas gudang garam aja goncang, saudara. Omset 5 triliun jadi 900 miliar, saudara. Bayangkan, sudah tahun itu, 1 tahun. Sudah banyak pengurangan-pengurangan massal. Ya. Tapi saya lihat kayaknya UBS tetap berjaya ya Pak ya. Amin. Buka lowongan kerja terus saya lihat ini. TikToknya kok ramai, ada Pak Heri, ada Pak Yanata. Ya saya lihat di TikToknya, saudara. Ya, ini saudara. Ya, sekelas gudang garam aja kolaps. Ya, banyak juga startup yang juga kolaps semuanya, saudara. Makanya jadikan Tuhan CEO-nya kita. Amin. Hikmat itu akan terus mengalir, saudara. Kalau sudah menjadi pemilik usaha, minta pimpinan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu. Hari-hari ini gawat bagi para pengusaha. Ya, kalau kita nggak ngandalkan Tuhan, kalau kita nggak gandol Gusti, rasanya impossible, saudara, untuk bisa bertahan, untuk bisa survive, saudara. Ya, Maria ini setelah dia memberikan persembahan yang terbaik, dia meningkat lagi apa? Mendengarkan perkataan Tuhan. Ini tingkat tertinggi dalam kerohanian, saudara. Jadi ketika saudara ini berani untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita, hidup kita akan berbuah. Yang mengerti katakan amin. Jangan datang cuman sekedar datang ibadah, ya, manas-manasi bangku gereja, pulang ya wis pulang, ya, meso tetap jalan, ya, maki-maki orang tetap jalan, marah-marah tetap jalan, nipu tetap jalan. Nah, hidup kita tidak akan berbuah, saudara. Ya wis gitu-gitu saja. Tapi kalau kehidupan kita diubahkan dan membiarkan firman itu terjadi dalam kehidupan kita, kita mulai melakukan firman itu, karena manusia tidak hidup dari roti saja, saudara. Butuh firman, saudara. Saudara tahu ya kalau ada sebuah pintu, saudara ya, pintunya besar, kira-kira gemboknya besar apa kecil, saudara? Besar juga, atau lebih kecil daripada pintunya? Relatif lebih kecil biasanya kan, kalau mungkin gemboknya besar sekali kan. Nah, ya, pintunya besar, gemboknya relatif lebih kecil ya, mungkin segini ya, gemboknya segini. Pertanyaannya lagi, kuncinya lebih besar dari gemboknya enggak? Lebih kecil, sudah kuncinya. Tapi dengan kunci yang kecil itu, buka, ceklik, buka enggak pintunya, saudara? Pintunya buka, saudara. Hanya dengan kunci yang kecil. Dalam hidup ini kalau sudah punya masalah yang besar, hanya butuh kunci yang kecil sebenarnya, saudara. Kunci itu bisa Anda dapatkan ketika Anda duduk di bawah kaki Tuhan,
dan mendengarkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu datang dalam hidupmu, firman itu menjadi rema, engkau melakukannya itu seperti kunci. Ceklik, buka pintunya. Masalah saudara akan selesai. Tiba-tiba masalah yang besar, pintu yang besar, tiba-tiba di belakang. Selesai semuanya. Itu Tuhan. Amin. Butuh kunci yang kecil untuk buka pintu yang besar dalam kehidupan kita. Makanya ayo duduk dekat kaki Tuhan. Cari firman-Nya. Ketika kita duduk ini kita benar-benar harus merindukan Tuhan. Saudara. Kalau saudara rindu lawatan Tuhan terjadi setiap kali Anda datang beribadah, Anda harus prepare hati Anda. Kita harus prepare hati kita. Ya. Jangan nanti kalau datang itu masih tunggu di parkiran sana. Loh kamu tidak masuk? Masih pujian. Nanti aja kalau firman aku tak masuk. Ada nggak yang kayak gitu di sini? Ya, kalau ada bertobat saudara ya. Jadi justru waktu puji-pujian itu saudara, saudara memberikan hati kepada Tuhan. Persembahan yang terbaik buat Tuhan. Waktu firman itu Tuhan yang berbicara memberikan sesuatu kepada kita, kita yang mendengar. Ada banyak anak-anak Tuhan itu kepingin masuk surga. Semua di sini kepingin masuk surga ya? Amin. Kepingin? Ada yang mau saya doakan sekarang berangkat surga? Ya, kepingin masuk surga. Tapi nggak suka ibadah, saudara. Nah, gimana ceritanya? Wong di surga itu semuanya cuma present worship kepada Tuhan, puji-pujian kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan. Semua malaikat, semua tua-tua akan menyembah memuji Tuhan. Nah kalau kita ibadah aja enggan, kita nggak mau mendekatkan diri kepada Tuhan, mungkin saja kita nggak cocok di surga. Betul ya? Ayo kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Amin saudara. Luangkan waktu. Meskipun kau sibuk bekerja, sibuk melayani pun seperti mata. Ya, tiba-tiba kedatangan 13 orang. Ya, 12 muridnya Tuhan Yesus tambah Tuhan Yesus, 13 orang datang ke Tamon rumahnya. Ya, langsung sibuk masak sana masak sini. Ya, akhirnya mengeluh, bukan tidak boleh mengeluh. Marta mengeluh. Ya, tapi Tuhan Yesus katakan apa? Maria mengambil bagian yang terbaik. Pujian penyembahan itu. Mendengarkan firman Tuhan itu bagian yang terbaik kata Tuhan. Bukan punya rumah, bukan sesuatu yang besar. Duduk di bawah kaki Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Konteks rohani saudara ya. Ini yang paling baik. Kenapa saudara? Karena ini satu-satunya yang tidak bisa dicuri oleh iblis. Tidak bisa dihancurkan oleh kuasa-kuasa gelapan. Meskipun dikasih badai sebesar apapun, dikasih masalah sebesar apapun, ketika saudara datang memuji, ketika saudara datang menyembah, saya percaya ada kekuatan. Amin saudara. Ada ketenangan. Karena ada hadirat Tuhan. Nggak dipengaruhi oleh musik, nggak dipengaruhi oleh WL, nggak dipengaruhi sama musik, singer, choir, nggak dipengaruhi saudara. Ya. Itu semuanya tergantung kondisi hati kita. Percaya Tuhan itu selalu hadir. Jadi bukan, kok nggak keroso ya Pak ya, nggak ngangkat, kok nggak merinding-merinding ya. Ini bukan di kuburan, jadi nggak merinding-merinding saudara ya. Kalau di kuburan merinding ya. Jangan cari sensasi merinding-merindingnya ya. Percaya dengan iman ketika kita datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Amin. Ketika kita belajar untuk setting yang pas, apa ini, gelombangnya ini saudara ya. Sinyalnya ini disetting pas, connect sudah. Tapi kalau dari mindset saja sudah keliru, kok enggak ngangkat, duh WL-nya gak enak, suaranya fals, aduh musiknya salah nada, salah tempo. Kalau kita hanya fokusnya ke sana, enggak connect sama Tuhan. Amin. Fokusnya bukan dilihat manusia, bukan dilihat WL-nya, bukan dilihat musiknya, bukan dilihat sebelahmu. Tapi fokusnya waktu kita memuji menyembah, dilihat surga, saudara. Kalau surga melihat kita, kita fokusnya hanya menyenangkan Tuhan di surga. Saya percaya, connect saudara. Akan ada divine connection, saudara. Ya, saya akan cepat, saya ngomongnya terlalu lama ya. Jamnya lebih cepat daripada omongan saya, saudara ya. Oke, selanjutnya kita kembali lagi. Mazmur 91 ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Kalau kita ini melekat kepada Tuhan, doa-doa kita ini didengar dan dijawab oleh Tuhan. Ingat ya, Tuhan Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami, betul ya? Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Ya, itu doa
boleh dipakai untuk sebagai pattern, boleh, ya. Tapi ada kebenaran yang luar biasa, saudara. Ya, berdoanya diajarkan kepada Bapa, dan bukan Bapakku, bukan singular ya, bukan satu orang, tapi Bapa kami. Masalahnya kaminya bukan kita, jamaknya ini, pluralnya bukan kita, saudara. Tapi siapa? Kita dengan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Bapa kami itu ketika Anda berdoa, itu ada Yesus di samping saudara. Tujuannya apa? Ketika Tuhan Yesus ini ikut berdoa bersama dengan Anda, ada kepastian doa kita didengar oleh Bapa di surga. Amin. Karena ada Yesus yang sudah memberikan nyawanya, darahnya, membuat kita dilayakkan, membuat kita dibenarkan. Sehingga apa? Waktu kita berdoa datang kepada Tuhan, Tuhan Yesus juga itu bersuara berdoa. Ya, ada sebuah analogi, saudara ya, sebuah cerita mungkin. Satu kali kelak di istana kepresidenan, ada seorang tentara yang cemberut, saudara. Ya, sedih. Ya, dia kepingin ngobrol, dia ingin berbincang-bincang dengan presiden tapi nggak bisa. Kan kalau harus ketemu dengan presiden kan ada protokolernya ya, ada sub-subnya, di ruangannya pun juga ada sub-subnya, nggak bisa langsung masuk, ada barriernya. Nah, tentara ini sudah pasti nggak bisa masuk ke dalam. Ya, tapi satu ketika ada seorang anak kecil yang melihat tentara ini bersedih dan kayak mau nangis. Nah, akhirnya anak kecil ini datang. Kenapa? Ceritalah tentara ini, aku kepingin ketemu Bapak Presiden, tapi aku akan kesulitan untuk bisa ketemu sama dia. Dan akhirnya anak ini ngomong, ayo sama-sama dengan saya. Dan akhirnya masuk. Dari ruangan pertama aman, tidak diperiksa. Ruangan kedua aman, ruangan ketiga aman. Ya, sampai akhirnya pintu kepresidennya dibuka, ceklek. Masuklah anak ini bersama dengan tentaranya, sudah. Dan ketika masuk di ruang presiden, ada presidennya di ruang kerja, dan waktu melihat, anak ini ngomong, Pak Presiden, Bapak ini mau ketemu dengan Pak Presiden. Dan akhirnya Presiden mau meluangkan waktunya. Kira-kira siapa anak kecilnya, saudara? Hah? Cucunya. Ya, berarti presidennya tua banget ya. Ya. Anaknya, saudara. Anaknya presiden makanya nggak diperiksa di ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3. Masuk ke ruangan langsung ya enggak apa-apa, wong ruangannya bapaknya sendiri, saudara. Langsung masuk, langsung ketemu. Dan masalahnya tentara itu langsung selesai, saudara. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, mengawali doa, yakinlah bahwa engkau sedang berdoa bersama dengan Tuhan Yesus. Dan ada kepastian doamu itu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Ya, ada banyak yang mengajarkan doa itu ada 3 jawabannya. Ya, jawabannya tidak, ya, sama tunggu. Ya, tunggu dulu. Ya, delay, ditunda. Ya, atau ya atau tidak. Nah, kalau iya berarti kan, wah puji Tuhan. Kalau tunggu ya berarti butuh waktu. Ya, tapi kadang-kadang tidak. Nah, ini Tuhan ini kadang-kadang jawabannya tidak. Ini perlu kita sikapi, saudara. Kadang-kadang ada pintu yang kita doakan, Tuhan aku mau pintu ini terbuka. Kalau ini terbuka, wah akan luar biasa sekali. Tapi kita doakan, nggak terbuka. Pernah seperti ini, saudara? Kita maunya lewat ini, kita punya masalah, kita kepingin jalannya nanti keluarnya seperti ini. Tapi ternyata, enggak itu yang dibuka sama Tuhan. Tuhan justru malah buka pintu yang lain, saudara. Nah, percayalah gini, saudara. Kalau engkau sudah mengalami penolakan, sepertinya doamu tidak dijawab, pintu itu tidak dibuka oleh Tuhan. Justru itu adalah proteksi dan perlindungan Tuhan untuk hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Iya, saudara. Engkau tidak pernah tahu ketika itu pintu itu dibuka, belakangnya itu apa. Kalau itu justru menghancurkan kehidupanmu, lebih bahaya, saudara. Saya juga ada peluang-peluang yang, wah ini kalau tembus ini Tuhan omsetnya 7 miliar Tuhan. Ini akan sangat memberkati pekerjaan saya, usaha saya. Tapi berdoa sampai hari ini, nggak dibuka pintunya, saudara. Ya, mungkin saja kalau saya dibuka pintunya, waduh, urusannya bisa panjang kali lebar, saudara. Saya nggak tahu, makanya tetap ditutup sama Tuhan. Tuhan mungkin ngomong belum siap, belum waktunya. Iki bahaya. Jadi percayalah, penolakan itu adalah God's protection. Yang ngerti katakan amin. Perlindungan Tuhan dalam hidupmu. Jadi jangan ngeluh, saudara. Bersyukur aja buat setiap pintu-pintu kecil mungkin yang Tuhan buka. Itu adalah perkenanan Tuhan dalam hidup setiap kita, saudara. Ya, kita buka lagi satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes 11, kisahnya Maria lagi sama Marta, saudara. Yohanes 11 ayat ke-32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia,
Tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, maka masgyullah hatinya, ia sangat terharu. Ya. Sebelumnya kalau sudah baca seluruh perikopnya, itu Marta juga datang kepada Tuhan Yesus. Juga ngomong perkataan yang sama, saudara. Ya. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan apa-apa, tidak tergerak. Kalau baca ayat di atasnya, malah ada kata-kata gini, saudara. Tuhan itu sengaja menunda, ya tadi itu, tunggu. Sengaja menunda 2 hari. Dan akhirnya terjadi apa? Lazarusnya mati sampai 4 hari. Ya. Sudah mati 4 hari, sudah. Sengaja menunda. Kenapa kok jawabannya ditunda atau tunggu? Ya. Yang pertama, supaya kita belajar percaya. Katakan belajar percaya. Iya, saudara. Waktu nanti Tuhan buka semuanya, ternyata Tuhan itu gini ya dalam hidupku. Supaya kita belajar percaya, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok Tuhan ini tunggu atau menunda? Karena Tuhan mau bikin sesuatu yang lebih besar, saudara. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya. Kalau Lazarus sakit disembuhkan, biasa, saudara. Untuk zaman itu orang sakit sembuh biasa. Ya. Tapi kalau mati dibangkitkan, luar biasa enggak, saudara? Ya, saudara. Hari ini pun kalau mati dibangkitkan juga luar biasa. Ya, ketika berdoa kumpul sama-sama tiba-tiba bangkit gitu. Saudara lari enggak kira-kira? Ya ngajir duluan pasti ya. Sesuatu yang luar biasa. Enggak umum, saudara. Ya. Dan itu Tuhan kerjakan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Makanya sengaja dipending 2 hari. Jadi hari-hari ini kalau saudara sedang menghadapi penundaan daripada Tuhan, percayalah Tuhan sedang siapkan sesuatu yang besar untuk hidupmu. Promosi yang besar, terobosan yang besar untuk hidupmu, saudara. Jangan buru-buru mengeluh, ya. Belajar untuk percaya, saudara. Supaya sesuatu yang besar itu terjadi. Lah Maria ini berbeda. Perkataan yang sama disampaikan, tindakan datang yang sama disampaikan, tapi Tuhan ini ketika mendengar Maria yang datang, hatinya langsung luluh dan langsung bergerak, saudara. Enggak pakai babi bu. Oh, ini orang-orang yang spesial, saudara. Kalau saudara melayani Tuhan, cinta Tuhan sungguh-sungguh spesial, saudara, di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Iya, saudara. Langsung Tuhan akan bergerak melakukan sesuatu, saudara. Terobosan akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Doa-doa kita akan mulai didengar oleh Tuhan, saudara ya. Jadi itu yang dialami oleh Maria. Karena kedekatannya, karena dia selalu melakukan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, miliki hubungan yang spesial dengan Tuhan. Ya, kembali lagi di dalam Mazmur 91, ya. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, ya, dalam masalah-masalah kita Tuhan akan menyertai. Kita harus taruh ini di dalam mindset kita. Ya, Tuhan tidak menjanjikan enggak ada badai, enggak ada hujan, enggak, saudara. Ya, selama kita ada di dalam dunia ini akan selalu ada masalah, akan ada selalu badai, saudara. Tapi Tuhan menjanjikan penyertaannya. Amin. Dengan penyertaannya, saudara. Meskipun Anda di dalam lembah kekelaman, kalau ada Yesus, tempat itu akan jadi surga. Yang mengerti katakan amin. Pastikan ketika engkau punya masalah yang besar, jangan sampai gagal, saudara. Gagal itu maksudnya apa? Sudah melaluinya soro-soro, tapi saudara nggak belajar sesuatu, saudara. Nggak ngalami Tuhan di sana, sia-sia, saudara. Hari-hari ini kalau engkau sedang di titik yang terendah, pastikan engkau mengenal Tuhan. Seperti pujian tadi. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam. Selalu akan lebih dalam dan lebih dalam. Pengenalan kita akan Tuhan. Ya. Ayo alami hari-hari ini di tahun 2026. Mengenal dia. Mengalami penyertaan Tuhan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ini janji Tuhan loh buat setiap kita, saudara. Ya, supaya kita terus hidup di dalam kehormatan, supaya kita hidup terus di dalam kemuliaan Tuhan. Ya, ayat yang ke-16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, panjang umur kita akan dikenyangkan oleh Tuhan, kita akan dipuaskan, satisfy, sudah kata-katanya, saudara. Sepanjang umur kita, saudara. Ya, ada ayat yang bagus, saudara ya. Ini ayat yang diberikan oleh teman-teman di Bro ya. Yohanes 15. Yohanes 15 yang kelima dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita ini harus nempel, harus melekat sama Tuhan. Saudara. Kalau enggak melekat, enggak nempel, kita enggak bisa berbuat apa-apa. Saudara. Ada satu kali kelak, satu titik, saya sering ngomong ini ya, duitmu enggak bisa tolong engkau, jabatanmu enggak bisa tolong engkau, relasimu enggak bisa tolong engkau. Saudara. Hanya tinggal engkau dan Tuhan saja pilihannya. Engkau mengandalkan Tuhan atau enggak. Ketika itu terjadi, saya berdoa saudara pilih Tuhan. Amin saudara. Meskipun kadang-kadang ada banyak opsi yang bisa kita lakukan. Ya, tapi pilihlah untuk mengandalkan Tuhan saudara. Mendekatlah kepada Tuhan. Percaya ketika kita mendekat itu nggak perlu maksa untuk berbuah. Ranting itu kan nggak memaksa berbuah. Enggak saudara. Dipastikan apa? Nempel kepada pokoknya, betul ya? Maka pokoknya akan memberikan aliran-aliran nutrisi sehingga akhirnya otomatis berbuah. Katakan otomatis. Otomatis berbuah karena nempel, sudah. Kalau tidak nempel, tinggal tunggu waktu kering. Mungkin masih hidup, tapi lama-lama juga akan kering, sudah. Ya, nempel. Kita itu habitatnya di dalam hadirat Tuhan, sudah. Sesuatu atau seseorang, ya, kalau hidup di dalam habitatnya, dia akan survive, saudara. Contohnya kalau ikan itu habitatnya di mana? Di air, saudara. Kalau dia dikeluarkan dari air, apa yang terjadi? Mati. Mungkin awal-awal enggak mati, tapi lama-kelamaan juga akan mati, saudara. Karena keluar dari habitatnya. Pohon juga sama, saudara. Ya. Pohon habitatnya di mana? Tanah, saudara. Kalau pohonnya dicabut dari tanah, mati juga, saudara. Karena habitatnya tanah. Kita di mana habitatnya? In the presence of God, saudara. Amin. Ada satu lubang di dalam hati kita yang tidak bisa diisi oleh lainnya selain Tuhan. Dan kita akan terus cari itu. Kita isi dengan kekayaan, kita isi dengan banyak hal ketenaran, pencapaian. Tidak bisa ngisi itu. Tidak ada yang bisa memuaskan itu. Kecuali Tuhan saja, saudara. Dan itu kita perlu datang kepada Tuhan. Dan masuk dalam hadiratnya. Kembali kepada habitat kita. Potensi-potensi ilahi akan muncul, saudara. Perkara-perkara yang dahsyat akan muncul dalam kehidupan setiap kita, saudara. Mengawali tahun 2026 ini saya dibangunkan Tuhan setiap jam 2 pagi, jam 3 pagi, saudara. Dan saya sepakat bersama dengan istri, ayo bangun, ayo sama-sama berdoa. Setengah jam, 1 jam, setengah jam saya pujian penyembahan. Setelah itu saya baca firman, saya merenungkan firman Tuhan. Jam 4 saya tidur lagi, saudara. Ya. Jam 5, jam 6, bangun saya antar anak-anak sekolah, setelah itu lanjut kerja, saudara. Ya. Tapi saya dibangunkan pagi hari. Dan kadang-kadang saya sengaja alarm, kalau dulu punya alarm baby ya, sekarang bayi saya sudah umur hampir 3 tahun, jadi nggak bisa jadi alarm lagi. Dulu kan kalau punya baby itu kan mesti rewel ya. Jam 2, jam 3 itu rewel ya. Puji Tuhan. Masih ngantuk-ngantuk, ya terpaksa ganti popoknya, bikinkan susu. Ya. Tapi sekarang sudah umur 3 tahun, sudah nggak ada masa-masa itu. Saya terpaksa sih alarm sudah. Jam 2 lebih 30 atau 2.15 atau kadang-kadang jam 3 kurang 5. Kalau saya tidurnya malam karena pulang kerjanya malam, ya misalkan jam 11 baru bisa tidur, ya saya alarmnya jam 3 kurang, sudah. 3 kurang 5. Jam 3 saya bangun dan saya berdoa, saudara. Nah, hadirat Tuhan itu luar biasa. Jam 3 itu peperangan rohani, saudara. Saudara perlu berdoa di sana. Kalau ada hal-hal yang perlu didoakan secara khusus, jam 3 bangun berdoa, saudara. Lawan. Maka saya percaya akan terjadi terobosan, saudara. Ini ada kuasa, saudara. Amin. Doa-doa kita itu ada kuasa. Tadi saya berangkat ke tempat ini hujan, Pak. Ya, ini sama anak saya, hujan. Saya tinggal angkat tangan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, hujannya stop. Ada hamba Tuhan mau melayani Tuhan ke tempat ini. Stop. Dan hujannya stop, saudara. Amin. Itu 4 kali loh saya alami, saudara. Kemarin pelayanan di Puncak Permai pada sore juga sama. Ada ketemu Igo pelayanan. Hujan ya, sempat hujan ya. Saya dari Juanda ke Puncak Permai perjalanan, saya ngomong stop hujannya. Mendung-mendung singkir dalam nama Yesus. Ada otoritas, ada kuasa. Stop, saudara. Ya. Tapi nggak berlaku nanti kalau ada bayar utang lunas, nggak bisa, saudara, harus dibayar kayaknya yang itu ya. Jadi nggak bisa ngomong lunas dalam nama Yesus ya, harus dibayar. Nanti Tuhan akan berkati hidup saudara, amin. Ya, ada kuasa dalam hidup kita, saudara ya. Oke, yang selanjutnya, kalau kita melekat kepada pokok awur, maka otomatis kita akan berbuah. Ayat yang terakhir, saudara. Mazmur 92, saya undang teman-teman Persmursi bisa kembali ke alamnya, ya. Saya minta dibantu kunci E. Mazmur 92 ayat yang terakhir. Ayat 13 dan ayat yang ke-14, saudara.
Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, saudara. Saudara mau terus hidupnya dipuaskan oleh Tuhan? Kenyang sepanjang masa, sepanjang hidupnya dikejar oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Saudara harus tertanam di bait Tuhan. Ada dekat bersama-sama dengan Tuhan. Punya kerinduan terus, Tuhan, aku mau mendengar suaramu, berbicara, oh Tuhan. Tuntun hidupku. Harus nempel terus. Ketika kita nempel akan ada sesuatu yang besar yang lahir dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Kadang-kadang kalau kita orang-orang ini masih muda ya, rata-rata usianya 50 tahunan ya. Kalau sudah usia 60 tahun itu pembicaranya berbeda. Kemarin saya bersama dengan teman-teman, sebelumnya saya dipercaya sebagai penanggung jawab ibadah kedua di Betani Juanda. Saya bersama dengan teman-teman diaken yang saya pimpin senior semua sudah. Usianya 71 tahun, ya usianya 63 tahun. Rata-rata itu 60 tahun sudah. Ada beberapa itu yang 53 tahun. Dan saya masih muda sekali, 45 tahun sudah. Saya dipercaya untuk memimpin mereka, saudara. Dan ketika kami ke Bromo, ya Sabtu minggu lalu kami sowan ke Bromo, ada kurang lebih sekitar 25 orang. Ya, kami healing ke Bromo kemarin, ya. Nah, di sana kalau ngobrol-ngobrol sama orang usia 60 tahun, 70 tahun ya. Yang dibahas itu kolesterolmu piro. Gula darahmu piro. Itu, Saudara. Yang dibahas sakit penyakit, Saudara, ya. Ini, Saudara. Nanti kalau sudah usia 85 tahun mungkin beda lagi bahasanya. Sing urip sapa koncone dhewe gitu, Saudara. Nah kalau usia-usia seperti saudara dan saya ini harus produktif, amin saudara. Melakukan sesuatu yang besar, apa yang bisa kita kerjakan untuk pelayanan, apa yang bisa kita kerjakan buat Tuhan, mau bikin bisnis apa, harus fight. Dan percayalah kalau kita melekat sama Tuhan, nanti usia tua kita gak sakit-sakitan, amin saudara. Dipelihara Tuhan, diberikan kesehatan, seger. Umur panjang tapi kalau gak seger ya, ampun-ampun saudara ya, ini flourish, berseri-seri saudara, wah. Unyu-unyu, usia 70 tahun tapi masih unyu-unyu saudara. Tambah gemuk, tambah segar. Tapi jangan terlalu gemuk, banyak penyakit nanti juga saudara ya. Nah, ayo saya mendorong kita alami Tuhan. Saya mendorong kita dekat kepada Tuhan. Di tahun 2026 pastikan saudara nempel. Ketika saudara nempel, penyertaan Tuhan itu akan dipastikan ada dalam kehidupan setiap kita.